Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melalui renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 18 Desember 2021. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami telah datang kepadamu melalui persekutuan saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan.
kami boleh alami sepanjang hari lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti program ini, sehingga melalui sapaan firman Tuhan saat ini, mereka pun boleh menikmati damai sejahtera dan kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 80 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Doa untuk Keselamatan Israel. Firman Tuhan, untuk memimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minuman air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sampai disemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan itu di dalam kehidupannya setiap saat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan malam hari ini diberi judul Dalam Kesusahanmu Datanglah Kepadanya. Sorongi lako puang tukama susamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa sangat terbeban dan terpukul karena kesalahan yang Anda buat sendiri? Dan kemanakah saudara mengadu ketika beban itu semakin hari semakin menindih? Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pemazmur adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan, dan pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Tuhan agar Allah melepaskan umat Israel dari penderitaan yang sedang mereka alami. Itu bisa kita lihat di ayat yang kedua dan ketiga pembacaan kita tadi. Permohonan itu tampak dalam ungkapan, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat yang keempat dan kedelapan pembacaan kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, permohonan itu menunjukkan
bahwa betapa besarnya kerinduan umat akan hadirnya pertolongan Tuhan, karena penderitaan yang mereka alami sangatlah berat, sampai-sampai menyebabkan banyak tetesan air mata. Itu tergambar dalam ayat yang ke-6 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang bangsa Israel alami akibat dari pengkhianatan itu yang mereka lakukan terhadap Allah, akibatnya mereka berkeluh kesah kepada Tuhan sambil berkata, "Berapa lama lagi?" Mereka memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah tidak kunjung surut. Walau mereka telah mengakui kesalahannya dan berdoa memohon pengampunannya, namun makanan sehari-hari mereka adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olok dari para musuh-musuh Israel. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ke-7 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa ratapan pemazmur merupakan wujud penyesalan, pertobatan, dan pengharapan kepada Allah. Dalam kesedihannya, pemazmur tidak mencari pertolongan lain selain mengharapkan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, janganlah melupakan Tuhan setiap kali kita jatuh dalam kesalahan, karena hanya Dialah yang dapat melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang tak mampu kita selesaikan. Tetaplah percaya kepada Kristus, karena Dia akan memahami hidupmu dan menyelesaikan masalah kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami boleh membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama dan renungkan itu sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami mengalami penderitaan karena perbuatan kami sendiri, kami harus datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Dan ampunilah kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuatkan kami untuk selalu berharap kepada Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam surga, setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat di dalam program ini, dimanapun mereka berada, Engkau kiranya mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan, yang mereka dalam kesusahan bahkan sakit penyakit. Engkau juga hadir bersama-sama dengan mereka, menjamah sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan. Dan juga pergumulan-pergumulan yang lain yang kami hadapi, Tuhan kiranya turut campur tangan, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini sungguh dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap program-program yang telah direncanakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan maupun organisasi intragerejawi. Biarlah kiranya apa yang kami programkan itu sungguh-sungguh boleh tercapai dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan di masa-masa ini Tuhan, kami dalam masa-masa Advent yang ketiga ini, Tuhan kiranya tetap memperteguhkan hati kami
sehingga di dalam penantian itu kami boleh menggapai kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan janjikan sendiri kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dan membawa dalam doa saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur atas pertambahan usia. Kami menyebut dalam doa Bapak Yunus Sampe, Ibu Bernike Rombe, Kristiani Takdung, Karin Natalie Pongbubun, dan tentu saja masih banyak saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada hari ini dan tidak kami sebutkan satu persatu. Tetapi dari tempat ini Tuhan kami berdoa, sempurnakanlah sukacita mereka, sehingga di dalam menikmati pertambahan usia ini mereka pun sadar bahwa umur yang panjang itu hanyalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu di masa-masa yang akan datang. Bapa dalam surga, saat ini kami mau beristirahat Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Berkatilah kami dalam peristirahatan ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok pagi, jika Tuhan perkenankan, kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kami, sehingga kami tetap bersukacita atas segala kebijakan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan dan selalu takut akan Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat boleh tentram dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan ke manusia. Karena Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena Dia menderita,
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya melalui perenungan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selalu menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati.